jemaat GKI di lingkup wilayah Jawa Timur dan juga sahabat-sahabat sekalian untuk boleh datang, mendukung, meramaikan, dan juga berefleksi bersama-sama. Untuk itu kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Shalom. Kedua, doa pagi. Doa pagi akan diadakan kembali setiap hari Rabu pukul 6 pagi mulai tanggal 8 Juni 2022 di Gedung Pelayanan GKI Kutisari Indah. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang untuk menghadirinya. Sekarang mari kita akan memasuki ibadah. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, hari yang ke-50 dalam Perjanjian Lama. Hari Pentakosta dikenal sebagai Hari Raya Menuai, di mana semua hasil terbaik dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas bumi yang diberkati bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Hari Pentakosta dirayakan sebagai peringatan akan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kini kita memperingati kedua peristiwa itu secara bersamaan dengan dilandasi oleh pengakuan bahwa semua yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita merupakan salah satu karunia yang terbesar yang kita terima dari Tuhan. Karena itu, mari kita membuka hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita merendahkan diri untuk beribadah kepadanya.
Ibadah hari Pentakosta hari ini berlangsung di atas keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta, ketika bangsa Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, pada hari itu Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang untuk mengaruniakan kehidupan di gurun yang gersang. Sehingga kita yang dahulu miskin di luar Tuhan menjadi kaya di dalam Tuhan. Namun bukan kekayaan secara materi atau kekayaan dalam pandangan duniawi, melainkan diperkaya dalam belas kasih, sehingga kita dimampukan untuk memancarkan kasih Allah di tengah dunia ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus ada di dalam diri kami. Menghibur saat kami resah,
meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, dan memimpin kami untuk hidup di dalam kekudusan. Dan kami bersyukur kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ampunilah kami jika kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus yang mendorong kami untuk melakukan apa yang benar. Ampunilah kami jika kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar, sehingga kami berbuat dosa di dalam perkataan dan perbuatan, di dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan, jauhkanlah dari kami hati yang keras, berikan hati yang lembut, yang peka, dan rela untuk dibentuk. Jangan jauhkan kami dari Roh-Mu Tuhan, tetapi penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya semakin hari kami ini semakin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang mengakui dosa kita dengan penuh penyesalan dan memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30-31 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, Tuhan telah mengampuni kita dan Roh Kudus turun ke atas kita sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami pun bersyukur karena saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk Tuhan,
menyediakan hati pikiran kami untuk fokus hanya kepada Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir, Roh Kudus berkarya di dalam hati dan hidup kami, memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu saat ini kami memohon Bapa, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka Kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 21. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 21. Tertulis demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, yang merenungkan dan mengerjakan panggilannya dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kaget Bapak Ibu tidak salah masuk gereja. Ini kalau saya pakai kostum begini karena ini hari Pentakosta, disuruh panitia pakai pakaian daerah. Dan izinkan saya membuka topinya waktu khotbah ya. Karena tadi waktu kebaktian pukul 7 katanya topinya kok goyang-goyang begitu. Orang nggak lihat saya, lihat topinya. Terus pelan-pelan saya khawatir terus terhipnotis Bapak Ibu. Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini kita merenungkan sebuah tema, yakni menjadi kaya di dalam Tuhan. Tentunya kita perlu menyamakan persepsi bahwa tema ini bukan berbicara tentang teori kesuksesan seperti dalam dunia bisnis atau ekonomi. Tetapi kita belajar tentang apa itu kekayaan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di masyarakat muncul satu istilah yang sebelumnya mungkin tidak familiar, tidak akrab, tetapi kemudian menjadi familiar, yaitu istilah crazy rich. Sebuah sebutan yang disematkan kepada anak-anak muda yang memiliki banyak kekayaan dan suka menampilkan kekayaan mereka baik di media sosial maupun juga kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan anak-anak muda ini kemudian mendapatkan sebutan sebagai crazy rich. Karena mereka meski masih muda, tetapi bisa meraih banyak sekali kesuksesan. Nah, dalam perkembangannya, beberapa yang disebut crazy rich ini sekarang tengah tersangkut masalah hukum. Karena ternyata uang yang mereka dapatkan diperoleh dengan cara yang berlawanan dengan hukum. Tetapi di luar yang negatif itu, sebetulnya keberadaan crazy rich ini paling tidak memberikan sebuah dampak bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini bagi anak-anak muda. Dampaknya bisa dibedakan antara dampak positif atau dampak negatif. Dampak positif dari keberadaan crazy rich paling tidak memotivasi anak-anak muda untuk berani bermimpi. Berani meyakini bahwa meski mereka masih muda, mereka bisa meraih kesuksesan. Mereka bisa meraih banyak hal yang mereka inginkan, yang sebelumnya katanya hanya bisa diperoleh oleh mereka yang sudah dewasa atau tua. Tetapi keberadaan crazy rich khususnya yang baik tentunya, yang tidak melanggar hukum menjadi sebuah bukti bahwa anak-anak muda pun meski masih berusia muda bisa meraih kesuksesan yang mereka inginkan. Karena itu mereka termotivasi untuk bekerja keras, mereka termotivasi untuk mengembangkan diri demi meraih apa yang mereka impikan. Jadi ini Bapak Ibu sesuatu yang positif. Tetapi di sisi lain kita pun tidak bisa menyangkali bahwa keberadaan crazy rich ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah membentuk konsep masyarakat tentang kekayaan. Bahwa ketika seorang dianggap kaya, itu adalah mereka yang punya banyak uang. Mereka yang punya banyak aset, mereka yang punya banyak perusahaan, mereka yang punya banyak. Itu baru disebut sebagai orang yang kaya. Sedangkan orang yang tidak punya banyak, mereka tidak akan disebut sebagai orang yang kaya. Jadi Bapak Ibu, keberadaan crazy rich membentuk perspektif tentang kekayaan. Dan tanpa sadar membuat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan menurut pandangan dunia, kekayaan menurut tolak ukur dunia, yaitu secara materi. Dan pada akhirnya kita justru lupa bahwa ada banyak kekayaan lain yang lebih berharga dari sekedar materi. Tetapi justru kita tidak menghargainya karena kita terpaku pada apa yang diukur oleh dunia. Nah Bapak Ibu, di tengah realitas seperti inilah Tuhan mengingatkan kita dengan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang menarik adalah ayat ini kadang-kala ditafsirkan secara salah. Dianggap bahwa Tuhan Yesus membenci kekayaan, bahwa orang Kristen tidak boleh mengumpulkan kekayaan. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, sebetulnya ayat ini bukan sebuah larangan bagi umat Tuhan untuk mengumpulkan kekayaan. Ini bukan larangan. Bukankah di Alkitab ada tokoh bernama Salomo, ada tokoh bernama Raja Daud yang dikaruniai Tuhan begitu banyak kekayaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengatakan bahwa Allah membenci kekayaan dan melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan, maka sesungguhnya itu bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Jadi Allah tidak alergi dengan kekayaan. Allah tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi, nah ini yang penting Bapak Ibu. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Ada banyak hal yang jauh lebih bernilai dari kekayaan secara materi. Yang kadangkala justru kita abaikan, yang kadangkala justru kita korbankan demi mendapatkan kekayaan secara materi. Itulah alasan kenapa Tuhan mengingatkan kita agar tidak memfokuskan hidup pada mengumpulkan kekayaan duniawi yang justru membuat kita melupakan betapa pentingnya berfokus dan mengumpulkan kekayaan secara surgawi. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan mendorong kita untuk mengalihkan fokus kita. Kalau selama ini kita terfokus pada kekayaan duniawi, Tuhan mendorong kita untuk mengalihkan fokus kita, tidak hidup mengejar kekayaan duniawi, tetapi hidup untuk mengejar kekayaan surgawi. Bukan terfokus pada kekayaan yang materi, tetapi kekayaan yang bersifat rohani. Jadi kembali Bapak Ibu, Tuhan bukannya melarang, tetapi Dia mengingatkan kita bahwa Dia memberikan karunia yang jauh lebih banyak, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dalam hidup kita. Nah ini terbukti Bapak, kalau di dalam Alkitab kita melihat bahwa ternyata kata kaya itu berulang kali dipakai di dalam Alkitab. Misalnya 1 Samuel 2 yang ke-7. Dalam 1 Samuel 2 yang ke-7, Hana, ibu dari Samuel, dia memuji Tuhan dan berkata dalam pujiannya, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Menarik ada kata kaya di situ. Tetapi kalau kita lihat cerita kehidupan Hana, kita semua tahu bahwa Hana bukan bicara bahwa dia baru dapat nomor undian, dia baru jadi orang kaya, milioner, bukan. Ungkapan ini dinyatakan Hana setelah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Dia dahulu seorang wanita mandul, tidak punya anak, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan karuniai anak. Sehingga Hana berkata, aku ini dulu dianggap tidak baik. Tetapi Tuhan berkarya dalam hidupku. Dia mengangkat aku, Dia meninggikan aku, Dia mengembalikan kehormatanku sebagai seorang wanita. Karena itu dia berkata, dia dulu aku miskin tetapi sekarang menjadi kaya. Bukan secara materi, tetapi dia karena mengalami karunia Allah yang besar dalam hidupnya. Dalam Mazmur 65 yang ke-10, Mazmur pun pernah berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Bapak Ibu, kata kaya dalam ayat ini bukan bicara tentang, tanahnya kemudian begitu subur, lalu hasilnya begitu banyak. Bukan. Tetapi kalimat ini merupakan sebuah pujian. Karena Allah memberkati umatnya dengan hasil bumi. Yang mungkin tidak seberapa, tetapi sang umat berkata, ini semua adalah karunia Allah yang tidak ternilai. Kalau bukan karena Allah, tanah tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi karena anugerah Allah, maka Tuhan memberikan berkat-Nya. Memberikan berkat juga melalui tanah ini. Jadi kembali, ayat ini juga bicara tentang karya Allah, karunia Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat.
Dalam 1 Korintus pasal yang kelima, 1 ayat yang kelima sampai ke-6, Paulus pernah menggunakan kata kaya untuk menggambarkan betapa banyaknya karunia yang Allah berikan bagi jemaat di Korintus. Allah mengaruniai karunia dalam perkataan, dalam perbuatan, dan lain sebagainya. Dan Paulus mendorong dalam surat 2 Korintus pasal 8, agar jemaat Korintus yang telah diperkaya oleh karunia Allah, mereka semua juga menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Artinya, karena mereka sudah diberkati, maka mereka harus berkati. Karena mereka sudah diberi kelimpahan, maka mereka harus berlimpah dengan kasih dan kepedulian, dan mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Jadi saudara, menarik dalam ayat-ayat ini Allah ternyata memberikan kekayaan kepada umatnya. Tetapi kekayaan yang Allah karuniakan bukan kekayaan yang bersifat materi, bukan kekayaan yang sifatnya duniawi, punya kekayaan yang banyak, bukan itu. Sebaliknya, Allah memberikan kekayaan yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, yang disebut dengan karunia rohani. Dan karunia itu mewujud dalam pengampunan dosa, keselamatan, pemeliharaan, penyertaan, dan lain sebagainya, yang itu semua tidak ternilai harganya. Kenapa saya katakan itu tidak ternilai harganya kalau dibandingkan dengan kekayaan duniawi? Karena Bapak Ibu, yang pasti adalah kita mungkin bisa memiliki banyak kekayaan secara materi, tetapi ternyata tidak bisa memiliki kekarunia secara rohani. Loh ya loh Bapak Ibu, banyak orang kaya, ya tapi ini maksudnya bukan bicara banyak kemudian sudah terukur, enggak. Tapi ada beberapa orang kaya, mereka berkata dengan jujur, mereka punya banyak kekayaan, tapi mereka enggak bahagia. Mereka punya banyak aset, tapi mereka tidak bersuka cita. Hidup mereka justru dipenuhi dengan kekhawatiran, gundah gulana karena masalah yang datang bertubi-tubi. Ada loh Bapak seperti itu. Ada banyak orang yang punya kekayaan secara materi, tetapi keluarganya berantakan. Bercerai dengan istri, bercerai dengan suami, atau anak-anak terjerat narkoba dan lain sebagainya, karena selama bertahun-tahun mereka menghabiskan waktu untuk bekerja, tidak membangun relasi dengan keluarga yang dicintainya. Mereka mungkin mendapatkan kekayaan secara materi, tapi pada saat yang sama mereka kehilangan banyak hal yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih bernilai, yang tidak sebanding dengan kekayaan materi yang mereka dapatkan. Disitulah saya belajar bahwa kekayaan rohani karunia Allah itu jauh lebih berharga. Pengampunan dosa, keselamatan, keluarga, teman, sahabat yang Allah karuniakan dalam hidup kita itu jauh lebih berharga dari sekedar mencari keuntungan atau kekayaan secara duniawi. Apalagi Bapak Ibu, karunia Allah itu bukan hanya bicara untuk hidup kita sekarang, tetapi juga untuk hidup kita dalam kekekalan. Sebaliknya, karunia duniawi, kekayaan duniawi hanya berlaku untuk hidup kita saat ini, bukan pada kekekalan. Kata orang, mati nggak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa kan? Lahir kita nggak berpakaian, mati pada akhirnya nanti juga nggak berpakaian. Kata begitu. Tetapi Bapak, ketika kita punya keselamatan, bukan hanya kita punya pengharapan saat ini, tapi kita juga punya pengharapan dalam kekekalan. Karunia rohani juga bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi karunia rohani juga memampukan kita untuk memuliakan Allah dan juga membangun hidup sesama kita. Jadi Bapak Ibu, yang disebut karunia rohani adalah sesuatu yang luar biasa. Karunia yang Allah berikan kepada kita meski kita tidak layak menerimanya. Karunia mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan karunia itu Allah sudah berikan kepada kita. Jelas ini diungkapkan di dalam Alkitab, misalnya dalam Yohanes 3 yang ke-16. Di sana Tuhan Yesus di sana dikatakan dengan tegas dan jelas bahwa karena kasih Allah Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Allah sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita yang beriman, yang percaya kepadanya. Dalam Galatia 5 yang 15 sampai 25, di sana pun dikatakan bahwa Allah memperbarui hidup kita.
Kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, Allah akan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh dan tidak lagi tunduk di bawah keinginan daging. Kisah Rasul 2 42 sampai 47. Di sana Allah pun juga mengaruniakan keluarga yang baru bagi kita. Keluarga yang bukan diikat berdasarkan hubungan darah, tetapi keluarga yang diikat dipersatukan karena kasih Allah. Menarik bagaimana setelah peristiwa Pentakosta, kisah berikutnya adalah jemaat mula-mula. Seakan-akan Allah mengatakan Pentakosta menjadi sebuah momen di mana Allah mempersatukan mereka yang berbeda menjadi satu di dalam Tuhan. Allah pun juga memberi kita kepercayaan untuk melayani Dia, untuk mengerjakan misi keselamatannya di tengah dunia. Dan Dia bukan sekedar memberi kepercayaan, tetapi Dia pun juga memberi kita kemampuan. Dan Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta menjadi sebuah bukti. Ada banyak orang datang pada waktu di Yerusalem. Mereka dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Tetapi Roh Kudus memampukan para rasul untuk berkhotbah, memberitakan Injil. Dan hari itu 3.000 orang percaya. Pentakosta menjadi sebuah pernyataan yang tegas bahwa Allah memampukan umatnya untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dan dalam semua proses itu, Roh Kudus pun juga memberi kita keberanian. Dia menyertai kita, Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita, Dia menolong kita. Dan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dalam suka maupun dalam duka, Roh Kudus senantiasa hadir untuk menguatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah sudah memberikan begitu banyak karunia. Dan ini baru sebagian. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada begitu banyak berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Allah telah karuniakan dalam hidup kita. Yang tidak mungkin kita bisa dapatkan hanya dengan punya uang di dunia. Tetapi semua itu kita terima karena kasih karunia Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Meski kita seharusnya tidak layak menerimanya, tetapi Allah tetap memberikannya karena Dia mengasihi kita. Nah, yang menarik adalah apa yang kaitannya dengan hari Pentakosta. Bapak, kaitannya ada di sini. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, di sana Paulus berkata, Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi dengan katanya Bapak, karunia rohani itu Allah telah berikan kepada kita dan sebagai jaminan adalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk menjamin bahwa semua karunia rohani itu Allah berikan kepada kita. Dan bukan sekedar sebagai sebuah jaminan, tetapi keberadaan Roh Kudus menjadi alasan mengapa kita bisa menerima karunia itu. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus menjadi begitu penting dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah, maka semua karunia itu kita terima dari Tuhan. Dan kalau ditanya sekarang pada titik ini pertanyaan klasik nih. Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Saya percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena 1 Korintus 12 dengan tegas mengatakan bahwa kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak mungkin percaya. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak mungkin datang ke gereja. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak mungkin mau membuka hidup bagi firman Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Kalau kita ada di tempat ini, kita percaya pada Tuhan, kita berdoa dengan memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Itu merupakan sebuah bukti bahwa Roh Kudus ada, hadir, dan berkarya dalam hidup kita. Dan kalau Dia hadir dan berkarya dalam hidup kita, maka karunia rohani itu Allah curahkan kepada kita. Sampai pada titik ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya mungkin dalam pandangan dunia, tolok ukur dunia, kita mungkin tidak termasuk crazy rich itu. Tetapi dalam pandangan Allah dan di dalam Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah kaya. Diperkaya oleh Allah, diperkaya dengan karunia yang begitu luar biasa. Dan karunia itulah yang menjadi alasan kita hidup hingga saat ini.
dan menjadi alasan bagi kita untuk menatap ke depan dengan penuh pengharapan. Nah, kini menjadi pertanyaan adalah, dan ini rasanya kita perlu lakukan bersama di hari Pentakosta ini, kita perlu bersama memeriksa diri dengan pertanyaan, apakah kita sudah membuka hidup bagi Tuhan? Galatia 5:15-25 katakan Roh Kudus hadir, tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus? Apakah kita tunduk? Apakah kita mencari kehendak Tuhan? Apakah kita berjalan dalam kehendak Tuhan? Apakah kita taat kepada Tuhan? Dan Paulus berkatanya mereka memberi diri dipimpin Roh yang hidupnya akan menghasilkan buah Roh. Hanya mereka yang dipimpin oleh Roh yang akan mengalami pembaharuan hidup. Bapak Ibu, Roh Kudus hadir. Dia hadir dalam hidup kita. Apakah kita tetap mengeraskan hati? Roh Kudus telah memberikan begitu banyak karunia dan akan terus memberikan karunia dalam hidup kita. Apakah kita tetap akan egois dan berkata, saya bisa hidup tanpa Tuhan? Seharusnya ingatan akan kasih Allah yang besar membuat kita rendah hati dan berkata, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya masih hidup sekarang, itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan kesadaran itu menjadi sangat penting. Karena hanya ketika orang melihat karunia Allah dalam hidupnya, disitulah mereka akan bersyukur dan bersuka cita. Hanya mereka yang bisa melihat karunia Allah yang besar dalam hidupnya. Yang menyadari dia nggak layak tapi Allah berikan itu. Di situ akan tumbuh rasa syukur. Dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Ada satu lagu kan berkat, teksnya kan bilang gini, hitung berkat Tuhan satu persatu ya. Bapak Ibu kalau hitung berkat Tuhan satu persatu, nggak ada habisnya. Karena berkat Tuhan terlalu banyak, tidak terhitung. Tetapi berkat yang tidak terhitung itu Allah karuniakan kepada kita. Karena itu sudah seharusnya kita bersyukur pada Dia. Sudah seharusnya kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Sudah seharusnya kita menghargai kembali karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Mungkin dalam pandangan dunia itu tidak berarti, tetapi bagi kita, kita semua sadar itu semua berarti dan berharga untuk kita buang, kita abaikan, kita sia-siakan. Oh, keluarga itu terlampau berharga loh Bapak untuk disia-siakan. Anak, suami, istri itu terlampau berharga untuk diabaikan. Mereka itu tidak ternilai harganya. Karena itu jangan sampai korbankan keluarga demi mengejar materi. Bapak Ibu, Tuhan akan berkati kita, saya percaya itu. Tapi ada saatnya keluarga menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan pun harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Katanya tanpa Tuhan kita akan kehilangan segalanya. Bersama dengan Tuhan kita mendapatkan segalanya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah mengabaikan berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan seharusnya kita semakin bersuka cita bersyukur karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa telah dicurahkan bagi kita. Karena itu, jalan hidup dengan penuh pengharapan, bersama dengan Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan selalu hadir dan menyertai kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mati, silakan duduk kembali. Mari kita bersama memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama. Firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan begitu banyak karunia berkat bagi kami. Dan berkat itulah yang menjadi alasan bagi kami untuk ada hingga saat ini. Ampuni apabila kami sering mengabaikan berkat-Mu, tidak mensyukuri, tidak menghargai berkat-Mu. Ampuni kami apabila kami sering merasa tidak puas, kecewa pada Tuhan, padahal sesungguhnya Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan diterpati dalam hati kami dan memotivasi kami, mendorong kami untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, bahkan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan kiranya semangat itu boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami, baik secara personal, secara pribadi, dimanapun kami berada, maupun juga secara komunal sebagai bagian dari keluarga besar GKI Kutisari Indah. Terima kasih Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat bagi gereja-Mu dan mampukan kami untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkenan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati studi kami. Dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat dalam keluarga kami, melalui keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan juga memberi kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Dan kami pun percaya Tuhan pun akan memberikan kesehatan kepada saudara kami yang sakit. Tuhan akan melawat, menjamah, meneguhkan iman, dan dengan anugerah Tuhan, saudara kami ini boleh tetap merasakan kehadiran dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Kami juga berdoa bersama untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan pun mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah menjaga Indonesia hingga saat ini, bahkan memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Terima kasih karena kondisi terus membaik, dan Tuhan sudah menjawab doa kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi pemimpin bangsa kami. Dan mampukan kami untuk boleh berkontribusi secara nyata, menghadirkan kasih Allah, menyuarakan perdamaian, menyuarakan kebaikan di tengah Indonesia. Sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang besar, bangsa yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Karena setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan, Allah telah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Karunia-Nya nyata menjadi alasan kita ada hingga saat ini. Karena itu pada hari Pentakosta ini
kita akan bersama merayakan dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan adalah pengakuan sekaligus juga ungkapan syukur atas berkat penyertaan Tuhan setiap hari sepanjang tahun. Karena itu, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat yang ke-5 sampai ke-6 demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pada hari ini persembahan syukur akan dikumpulkan dengan meletakkan persembahan dalam keranjang yang telah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu di tengah, bagi Bapak Ibu yang onsite di gereja, di lantai 1 ada 2 keranjang, di kanan dan di kiri di tengah, dan di balkon ada 1 keranjang yang diletakkan di tengah. Nah Bapak Ibu demi kelancaran, karena gedung gereja kita tidak selebar Gelora Bung Tomo, maka Bapak Ibu supaya tidak terjadi crowded begitu ya, kerumunan, maka dimohon bisa mengikuti denah yang ada di Videotron. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bergeser ke samping, ke lorong yang ada di samping, kemudian yang di depan bisa ke belakang, yang dari belakang bisa ke depan, dan kembali ke tempat duduk melalui lorong yang ada di tengah. Gitu ya, ini demi kelancaran bersama. Demikian pula yang ada di balkon, kiranya bisa bergeser ke samping, lalu meletakkan persembahan, dan kembali ke tempat duduk dari lorong yang ada di tengah. Ini demi kelancaran kita bersama. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah, dapat memberikan persembahan dengan melalui transfer bank atau men-scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu dan Saudara. Atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di GKI Kutisari Indah. Kita percaya persembahan yang kita berikan, Allah berkenan menerimanya dan Allah akan memakainya untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama menaikkan lagu Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Kita menaikkan bait yang pertama dan ketiga. Kita menaikkan dulu bait yang pertama. Setelah bait pertama selesai dinyanyikan, maka kita akan bersama menaruh persembahan kita dalam keranjang yang sudah disiapkan. Setelah semua meletakkan persembahan, kita baru akan menaikkan bait yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan bait yang ketiga. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus,
Mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami umat-Mu datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini dan mampukan kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang menyatakan karya kasih-Mu di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan Dia hadir bukan sekedar untuk mencurahkan berkat, tetapi juga memampukan kita untuk mewartakan kasih Allah di tengah dunia. Karena itu, mari kita sebarkan wartanya ke seluruh penjuru dunia. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin.